Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan segala hormat saya kepada Bapak Marelita Lembanua selaku dosen mata kuliah motor bakar traktor pertanian yang telah membimbing saya dalam pembuatan video ini. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kavi Altavirano, NPM 2054071018, ingin menjelaskan tentang sistem pendinginan sebagaimana pengganti kuis motor bakar traktor pertanian. Berikut penjelasannya. Sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam maupun luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi, dan dengan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Mesin bukan instrumen dengan efisiensi sempurna. Panas hasil pembakaran tidak semuanya terkonversi menjadi energi. Sebagian terbuang melalui saluran pembuangan dan sebagian terserap oleh material di sekitar ruang bakar. Mesin dengan efisiensi tinggi memiliki kemampuan untuk konversi panas hasil pembakaran menjadi energi yang diubah menjadi gerak mekanis. Dengan hanya sebagian kecil panas yang terbuang, mesin selalu dikembangkan untuk mencapai efisiensi tertinggi, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomis, daya tahan, keselamatan, serta ramah lingkungan. Proses pembakaran yang berlangsung terus-menerus dalam mesin mengakibatkan mesin dalam kondisi temperatur yang sangat tinggi. Temperatur sangat tinggi akan mengakibatkan desain mesin menjadi tidak ekonomis. Sebagian besar mesin juga berada di lingkungan yang tidak terlalu jauh dengan manusia, sehingga menurunkan faktor keamanan. Temperatur yang sangat rendah juga tidak terlalu menguntungkan dalam proses kerja mesin. Sistem pendinginan digunakan agar temperatur mesin terjaga pada batas temperatur kerja yang ideal. Prinsip pendinginan adalah melepaskan panas mesin ke udara. Tipe langsung dilepaskan ke udara disebut pendinginan udara atau air cooling. Tipe menggunakan fluida sebagai perantara disebut pendinginan air. Dalam sistem ini, panas mesin langsung dilepaskan ke udara. Mesin dengan sistem pendinginan udara mempunyai desain pada silinder mesin terdapat sirip pendingin. Sirip pendingin ini untuk memperluas bidang singgung antara mesin dengan udara sehingga pelepasan panas bisa berlangsung lebih cepat. Sebagian dilengkapi dengan kipas atau kipas elektris atau mekanis untuk mengalirkan udara melalui sirip pendingin, sebagaimana yang lain tanpa menggunakan kipas. Komponen utama dalam sistem ini adalah radiator, berfungsi untuk melepaskan panas. Kedua, saluran berupa pipa atau tub atau selang karet yaitu hose. Yang ketiga, pompa berfungsi untuk sirkulasi air dalam sistem. Yang keempat, termostat berfungsi untuk menutup atau membuka jalur sirkulasi. Dan yang terakhir, kipas berfungsi untuk membantu pelepasan panas pada radiator. Sistem ini sangat umum dipakai pada mobil, sedangkan sepeda motor jarang menggunakan tipe ini. Sistem pendingin pada sepeda motor secara umum menggunakan sirip-sirip udara sebagai pendingin pada mesin. Meskipun pada sepeda motor jenis baru atau kendaraan besar sudah menggunakan sistem pendingin menggunakan fluida. Berbeda dengan sistem pendinginan pada mobil yang menggunakan air. Fungsi sistem pendinginan. Secara garis besar, fungsi sistem pendinginan pada mesin sepeda motor yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mengurangi panas mesin motor. Yang kedua, untuk mempertahankan temperatur mesin. Yang ketiga, untuk mempercepat mesin motor mencapai temperatur kerja. Yang keempat, membantu menyebarkan panas mesin motor secara merata dan menyerap panas dari mesin dan dibuang ke udara. Ada banyak jenis pendingin untuk sepeda motor, yaitu salah satunya
1. Sistem pendingin sepeda motor menggunakan udara atau air cooling system. Sistem pendingin pada motor ini bekerja dengan mengarahkan aliran udara dingin ke sili pendingin yang terdapat pada mesin ketika motor berjalan. Air cooling system ini dilakukan dengan memanfaatkan udara yang masuk lewat celah mesin. Untuk cara kerjanya sendiri sangat sederhana, di mana udara akan masuk lewat celah fairing yang akan masuk ke dalam celah mesin. Keuntungan memakai sistem ini adalah bisa dimudahkan dalam berbagai kondisi cuaca, baik saat cuaca dingin hingga musim panas. Akan tetapi, sistem ini tidak cocok untuk digunakan saat jalanan macet. Yang kedua, sistem pendingin dengan udara bertekanan atau forced air cooling system. Sistem pendinginan pada motor ini menggunakan forced air atau udara bertekanan. Forced air sendiri didapatkan dari kipas yang terpasang pada mesin yang dihubungkan ke poros engkol. Jadi, kipas akan berputar ketika mesin bekerja. Forced air yang dihasilkan oleh kipas ini akan dialirkan ke silinder dan kepada silinder yang membuat pendingin ini lebih efektif digunakan pada motor. Yang ketiga, jenis sistem pendingin sepeda motor air atau cairan atau water cooling system. Sistem pendingin cairan umumnya memanfaatkan radiator coolant yang juga digunakan pada mobil. Namun pada motor, sistem pendingin ini lebih simpel dan sederhana cara kerjanya. Sistem pendingin oli atau oil cooling system. Fungsi sistem pendingin oli ini bisa mengatasi keadaan mesin motor terlalu panas dengan menggunakan oli mesin pada motor. Selain itu, fungsi lain dari pendingin oli ini adalah untuk mengalirkan oli mesin ke beberapa bagian mesin yang berguna sebagai pelumas. Cara kerjanya seperti halnya pada sistem pelumasan. Selesai. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan video penjelasan tentang sistem pendinginan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.